Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Seputar Dunia. Gimana kabar kalian hari ini? Mimin harap semoga semuanya baik-baik saja ya. Di video kali ini, Mimin akan membahas salah satu peristiwa kelam dalam sejarah Indonesia, yaitu G30 SPKI. Peristiwa ini menandai titik balik dalam sejarah politik Indonesia dan menyisakan banyak misteri serta dampak besar hingga hari ini. Latar belakang G30 SPKI. Gerakan 30 September 1965 atau yang lebih dikenal dengan G30 SPKI merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam sejarah Indonesia. Sebelum peristiwa ini terjadi, situasi politik di Indonesia sangat tidak stabil. Ketegangan antara kelompok komunis yang dipimpin oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) dan TNI Angkatan Darat semakin memanas. Di era Presiden Soekarno, PKI berhasil menjadi salah satu partai terbesar di Indonesia. Dengan dukungan dari pemerintah, PKI semakin kuat dan memiliki pengaruh besar dalam berbagai sektor, termasuk militer. Namun, hubungan PKI dengan TNI Angkatan Darat yang lebih konservatif semakin tegang. Pada waktu yang sama, Soekarno sedang mengalami masalah kesehatan, dan banyak yang mulai bertanya-tanya, siapa yang akan menggantikan beliau. Dalam kondisi politik yang penuh ketidakpastian ini, terjadi konflik ideologi antara kelompok yang mendukung komunis dan kelompok yang menentang komunisme. Ketegangan ini akhirnya mencapai puncaknya pada akhir September 1965. Peristiwa G30 SPKI. Pada malam 30 September 1965, sekelompok pasukan yang dipimpin oleh Letkol Untung dari Batalion Cakrabirawa, pasukan pengawal pribadi Presiden Soekarno, melakukan penculikan terhadap 6 jenderal dan 1 perwira TNI Angkatan Darat. Para jenderal tersebut diculik dari rumah masing-masing dan dibawa ke suatu tempat di kawasan Lubang Buaya, Jakarta. Para jenderal yang diculik antara lain Jenderal Ahmad Yani, Maijen R. Suprapto, Maijen MT Haryono, Maijen Siswondo Parman, Brigjen Danel Izacus Panjaitan, Brigjen Sutoyo Siswomiharjo, dan Letkol Pierre Tendean, yang sebenarnya adalah Ajudan Jenderal Nasution, namun ikut menjadi korban. Mereka kemudian secara brutal, dan jasad mereka dimasukkan ke dalam sebuah sumur tua, yang kini dikenal sebagai Sumur Lubang Buaya. Gerakan ini kemudian menyatakan dirinya sebagai Gerakan 30 September. Dengan tujuan untuk menyelamatkan negara dari apa yang mereka sebut sebagai Dewan Jenderal, sebuah konspirasi yang disebut-sebut ingin menggulingkan Soekarno. Namun, operasi G30S gagal dalam waktu singkat. Pada tanggal 1 Oktober 1965, Mayor Jenderal Soeharto, yang saat itu memimpin Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Kostrad, bergerak cepat untuk mengendalikan situasi. Beliau mengambil alih komando militer dan berhasil menguasai Jakarta, serta menumpas gerakan tersebut dalam waktu beberapa jam. Dampak dan tindakan balasan.
Setelah pemberontakan G30S dipadamkan, tuduhan langsung diarahkan kepada PKI sebagai dalang di balik gerakan tersebut. Soeharto, yang kemudian memegang kendali militer, memimpin serangkaian operasi untuk menangkap dan menghukum siapa saja yang diduga terlibat dalam G30S, terutama anggota PKI dan simpatisannya. Sejak saat itu, terjadi pembersihan besar-besaran terhadap anggota dan pendukung PKI di seluruh Indonesia. Diperkirakan ratusan ribu hingga lebih dari 1 juta orang dalam rangkaian pembantaian yang terjadi antara tahun 1965 hingga 1966. Banyak dari mereka yang dituduh komunis, meskipun tidak semua benar-benar terlibat dalam gerakan tersebut. Selain penyerangan massal, banyak orang yang dipenjara tanpa proses pengadilan, dan sebagian besar dari mereka harus menjalani kehidupan sebagai tahanan politik selama bertahun-tahun. Partai Komunis Indonesia secara resmi dibubarkan, dan sejak itu, komunisme menjadi sesuatu yang tabu di Indonesia. Peristiwa ini juga menandai berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno. Dalam beberapa bulan setelah peristiwa G30S, Soeharto mulai mengkonsolidasikan kekuasaannya, dan pada tahun 1967, Soekarno secara resmi diturunkan dari kursi kepresidenan. Soeharto kemudian diangkat sebagai presiden, dan memulai era Orde Baru, yang berlangsung selama lebih dari 30 tahun. Kontroversi dan spekulasi. Meski G30S PKI sudah berlalu lebih dari setengah abad, hingga saat ini masih banyak kontroversi dan spekulasi tentang siapa yang sebenarnya bertanggung jawab di balik gerakan ini. Beberapa teori menyebut bahwa peristiwa ini adalah hasil konspirasi internal di kalangan militer, atau bahkan melibatkan kekuatan asing, seperti CIA dan Uni Soviet. Dokumen-dokumen yang dirilis di kemudian hari juga menunjukkan adanya kemungkinan bahwa peristiwa ini dipicu oleh ketegangan geopolitik di tengah Perang Dingin, di mana Amerika Serikat khawatir Indonesia akan jatuh ke tangan komunis. Selain itu, beberapa sejarawan juga berpendapat bahwa Soeharto mungkin mengetahui atau setidaknya memanfaatkan situasi G30S untuk memperkuat posisinya dalam militer dan politik. Namun, hingga kini, perdebatan tentang siapa yang benar-benar berada di balik G30S PKI masih berlangsung dan menjadi topik yang sensitif di Indonesia. Itulah tadi penjelasan tentang sejarah G30S PKI, sebuah peristiwa tragis yang membawa dampak besar bagi Indonesia. Peristiwa ini tidak hanya mengubah lanskap politik, tetapi juga meninggalkan luka mendalam bagi banyak orang yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Bagaimana menurut kalian tentang peristiwa G30S ini? Apakah kalian punya pendapat atau teori lain tentang apa yang sebenarnya terjadi? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, serta aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari channel ini. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.